Oke, jadi kalau kita ilustrasikan pinjaman itu seperti gambar yang ada di layar. Jadi ada tempayan. Tempayan itu anggap saja kredit union begitu. Ada orang yang ada ibu, misalnya setting di sini. Jadi dia memasukkan air ke kredit union, artinya menabung ke kredit union. Dan ini ada ibu ini juga, dia memutar keran. Ada tulisan loan itu pinjaman. Nah, jadi ilustrasinya itu bahwa uang yang ada di kredit union itu berasal dari banyak orang yang menyimpan. Berasal dari banyak orang yang menyimpan uangnya ke kredit union. Uang yang disimpan itu jika tidak digerakkan, ini CU-nya juga akan mengalami kesulitan. Namanya uangnya uang idle, uang mati. Agar CU itu sehat, maka kumpulan uang yang disimpan di CU itu harus dialirkan ke orang-orang yang ingin berusaha atau ingin menambah modal usahanya, meningkatkan usahanya dalam bentuk pinjaman. Jadi pinjaman itu ibarat manusia, kita berjalan. Jadi kalau kita berjalan, kita rata-rata punya dua kaki kan ya? Bisa tidak kita berjalan dengan satu kaki? Bisa, tapi susah cepat mencapai tujuan. Ya. Agar tujuan kita tercapai, maka kita harus menggunakan dua kaki. Bergiliran, maju. Seperti itu. Ya. Jadi CU itu diibaratkan seperti tubuh kita ini yang memiliki dua kaki. Kalau cuma hanya simpan saja, orang datang simpan saja, nanti CU-nya juga lama-lama tidak mampu membayar bunga simpanan. Supaya simpanan yang di CU itu bisa menghasilkan, dia harus ada yang minjam. Nah, jadi ada yang simpan, ada yang minjam. Simpan, minjam, simpan, minjam, simpan, minjam. Seperti itulah ilustrasi yang ada di layar itu. Saya kira ini penting untuk dipahami betul-betul ya. Nah, untuk teknis pinjaman itu, atau katakanlah hal-hal yang berkenaan dengan apa saja yang harus dipenuhi ketika seseorang meminjam, berapa jumlah pinjaman yang bisa diperoleh, ibu bapak sekalian, nanti patokannya ini kebijakan pengurus. Kebijakan pengurus ini sengaja kami buat per tahun. Ini untuk tahun yang sekarang, tahun buku 2020. Mengapa? Karena tiap tahun situasi kemungkinan berbeda dari tahun sebelumnya, berubah-ubah. Nah, agar pinjaman yang diberikan kepada anggota itu mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan yang terjadi di sekitar kita, makanya kebijakan pinjaman dibuat berbeda-beda, berubah-ubah juga. Silakan yang itu ada kursi-kursi, harus duduk jarang ya tapi ya, silakan ada kursi itu. Nah, jadi untuk masing-masing jenis pinjaman nanti silakan dicek di sini. Tetapi
ada hal yang sama untuk semua jenis pinjaman itu. Seperti yang ada di layar, prosedur pinjaman di CU. Jadi walaupun kita sudah satu keluarga, tetapi tetap saja kita harus taat akan prosedur atau tahapan ini. Tahap pertama, pengajuan dan wawancara. Jadi biasanya nanti tolong Bung Andre tolong bawa form pinjaman sini, lalu juga ada satu orang atau apa menemani saya supaya nanti bisa menjawab. Jadi mengajukan pinjaman, isi formnya, nanti Bung Andre akan membawakan contohnya. Lalu akan dilakukan wawancara. Ini dari staf kredit biasanya. Juga biasanya akan melakukan survei. Survei itu mengunjungi usaha Bapak Ibu yang mengajukan pinjaman itu. Dilihat, karena bisa jadi mungkin jumlah pinjaman yang diperlukan lebih besar daripada yang diajukan, karena usahanya memang usaha yang sangat bagus. Nah, itu antara lain guna survei itu. Atau mungkin pinjamannya terlalu besar, sedangkan usaha yang dia lakukan cukup dengan modal yang tidak terlalu besar. Lalu yang berikutnya, penilaian barang jaminan. Ini khusus untuk pinjaman yang besar. Ya, kalau pinjamannya maksimal sebesar simpanan, tidak memerlukan tahapan ini. Ya, kasarnya Pak, kayak orang meminjam uangnya sendiri, gitu. Jadi tidak melewati. Tapi bahwa tetap harus diajukan, iya, supaya tercatat. Lalu nanti tahap yang keempat itu adalah keputusan kredit. Jadi nanti setelah diajukan, diwawancarai, disurvei ke lapangan, lalu dicek semuanya, lalu diputuskan kreditnya. Setelah diputuskan kreditnya, dicairkan. Nah, untuk kondisi terkini, jadi kami di pengurus sekarang ada kebijakan itu berdasarkan evaluasi terhadap pinjaman yang ada. Akhirnya kami memutuskan, tapi belum diterapkan sekarang, itu nanti ada semacam pendampingan atau apa, semacam pelatihan, bukan pelatihan sih. Jadi para peminjam itu nanti dikumpulkan, diberi semacam penguatan-penguatan, diberi informasi-informasi, ya seperti di apa ya, coaching atau apa istilahnya itu, ya, disegarkan kembali pengetahuannya tentang CU. Tapi memang tetap saja disebut seperti diklat gitu, seperti pelatihan gitu. Jadi itu akan dilakukan setelah keputusan kredit, nanti dikumpulkan baru dicairkan. Lalu nanti juga untuk pinjaman-pinjaman yang dianggap penting untuk didampingi, itu akan ada pemantauan yang cukup intensif. Misalnya untuk kelompok-kelompok basis itu nanti didampingi, ya. Artinya kita ingin tahu apa problem yang dialami oleh yang bersangkutan, lalu kira-kira CU bisa mengambil bagian apa terhadap problem itu. Nah, nanti pada Bapak Ibu akan dibagikan form begini, form pengajuan pinjaman. Kalau nanti dibagikan, tolong tidak usah dicoret-coret. Kalau Bapak Ibu merasa dalam waktu dekat ingin mengajukan pinjaman, tinggal diisi saja form itu, gitu. Ya. Jadi yang kemudian penting menjadi catatan bahwa
Jika yang meminjam itu seorang suami, maka pinjamannya harus diketahui istri. Takutnya nanti kalau suami pinjam, banyak lagi uang yang dipinjam tuh, lalu lari pulang, udah lari kawin lagi di tempat yang tidak jelas. Nanti CU lalu menagih ke istri yang pertama, kan repot. Istrinya merasa tidak tahu, dan ini kejadian juga, istri tidak tahu suaminya pinjam. Masih mending kalau suaminya bertanggung jawab. Kalau suaminya tak kemana, waduh, luar biasa ya. Nah, jadi kalau yang mengajukan seorang suami harus diketahui istri. Juga kalau pinjamnya melalui kantor, maka pinjaman itu harus diketahui atasannya. Kalau dia pegawai negeri, maka bendahara di mana dia bekerja itu harus tahu, agar nanti setiap bulan itu jika ada kelalaian, maka dari pihak CU bisa menghubungi atasannya itu atau pihak bendahara itu, ya. Lalu hal yang penting juga bahwa selain di sini mencatat jaminan itu bisa berupa tabungan-tabungan, juga mesti ada penjamin. Nah, dari surat perjanjian itu ada penjamin, ada 2 orang penjamin itu. Tujuannya adalah agar apabila terjadi masalah, pihak CU bisa bertanya atau menghubungi orang yang namanya tercatat sebagai penjamin tadi itu. Artinya, jika orang itu kelayapan, entah pergi kemana, orang yang namanya tertulis sebagai penjamin itu bisa membantu CU untuk menghubungi orang itu, mencari orang itu, ya. Kira-kira seperti itulah tujuannya itu. Penjamin dalam hal ini memperkuat kepercayaan CU terhadap orang itu, bahwa orang itu memang bisa dipercaya, karena ada 2 orang anggota CU yang percaya kepada orang itu. Buktinya dia tanda tangan di situ. Atas dasar itu maka CU akhirnya juga percaya pada orang itu. Paham ya kira-kira maksudnya ya? Nah, jadi untuk menciptakan kepercayaan tadi itu memang ada mekanisme seperti itu, ya. Nanti detailnya bisa kita lihat ya, di form itu lagi diusahakan oleh Andreas. Lalu ya di situ tentu yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan alamat calon peminjam. Ini kita berpengalaman Bapak Ibu. Maklum dulu ketika KTP elektronik itu belum begitu digunakan, banyak orang memasukkan KTP. Maka kemudian ketika kita pergi ke alamat itu, ternyata orang itu tidak pernah tinggal di alamat itu, tapi di KTP dia tulis alamat itu. Kalau sekarang dunia makin sempit, nomor induk kependudukan yang ada di KTP ibu bapak sekalian itu adalah bagian dari identitas ibu bapak sekalian. Tidak bisa lari lagi, ya. Tinggal dicek itu ketahuan, lalu tidak bisa diganti nomor itu, final nomor itu. Kalau sudah dibuat itu nomor
sampai kita meninggal, itulah nomor itu. Nah, untuk penilaian barang jaminan ini memang diberlakukan untuk pinjaman-pinjaman khusus. Kan ada orang yang pinjam, Pak Karno, sekarang pinjaman terbesar berapa? Di sini Yang di CU kita? Ada 1 M ya. Nah, ada yang sudah pinjam sebesar itu. Nah, itu kan artinya apa? Kalau terjadi macet, uang anggota yang terpakai banyak. Maka kemudian kami sebagai pengurus tidak ingin menggadaikan kepercayaan para anggota kepada kami. Maka kemudian barang jaminan itu betul-betul harus dicek. Ya, kami mencari referensi harga, kami memastikan barang jaminan itu sah. Kami juga memastikan barang jaminan itu ada. Jadi kami lihat langsung, lalu kemudian nanti menetapkan nilai barang jaminan itu. Untuk keputusan kredit, kami sangat memperhatikan hasil investigasi atau kunjungan ke calon peminjam. Untuk jumlah tertentu kami mengadakan rapat, sehingga manajer atau manajer TP itu tidak sendirian. Kemudian kami juga menyiapkan semacam surat atau apa gitu, keterangan apakah apa alasan kami menyetujui atau menolak. Karena kami juga biasa melakukan penolakan terhadap pengajuan pinjaman. Kami tidak terlalu takut kalau yang anggota itu misalnya tokoh pemerintah atau apa. Kami tidak terlalu khawatir. Mengapa? Karena tentu kami harus memperhatikan betul berbagai hal terkait pinjaman itu. Nah, untuk pencairan pinjaman, ya tentu saja ini yang bersangkutan PCU, ya. Biasanya akan ada penjadwalan. Lalu kemudian tiap anggota yang meminjam itu kami punya filenya, punya foldernya, punya map khusus untuk menyimpan semua dokumen itu. Demikian pun angsuran dan pemantauan pinjaman. Menjelang akhir bulan, staf CU biasanya pergi ke anggota-anggota yang meminjam, yang memang ada indikasi atau tanda-tanda dia tidak membayar. Mengapa ini kami lakukan, Ibu Bapak? Ini kami lakukan karena sekali lagi uang yang dipinjamkan kepada yang bersangkutan itu uang anggota lain, dan kami harus menjaga kepercayaan anggota lain itu. Jadi memang berat. Kadang-kadang menagih orang itu berat. Cuman kalau tidak ditagih, itu artinya kami mencederai kepercayaan anggota lain yang menyimpan uangnya di CU. Maka akhirnya kami korbankan perasaan untuk menagih anggota lain yang bermasalah. Intinya sebetulnya di CU itu komunikasi. Jadi jika ada problem terhadap pinjaman, komunikasilah. Jangan menjauh, jangan lari. Ibu bapak yang minjam lari akan dicari sampai kemanapun. Maka datanglah, ceritakan apa masalah. Kita ini kan manusia semua. Intinya itu. Jadi biasakan datang, ya. Dan jika ada petugas dari CU datang, jangan pula dimusuhi, jangan pula dimarahi, jangan pula disakiti gitu. Dia itu wakil anggota lain yang sudah menitipkan uangnya di CU, dan yang bersangkutan ditugaskan CU untuk bagaimana agar angsuran CU berjalan baik, lancar. Ini semua demi kemajuan kita bersama. Biasanya pencairan pinjaman
itu dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Mengapa kami tidak di tanggal 26 sampai selesai? Karena tanggal 26 sampai tanggal 31 itu biasanya staf CU banyak ke lapangan, bertemu anggota-anggota yang meminjam sebelumnya. Intinya bahwa tanggal 25 sampai tanggal 31 itu staf CU dan pengurus CU itu banyak yang ditugaskan ke anggota-anggota, biasanya anggota-anggota yang bermasalah, ya. Lalu kemudian untuk memantau pinjaman biasanya bagian lapangan membuat daftar penunggak. Jadi kita punya daftarnya semua. Mengapa? Karena pengembalian pinjaman di CU itu berpengaruh terhadap kesehatan CU. Kredit lalai itu akan menyebabkan CU itu tidak sehat apabila kredit lalainya di atas 5%. Maka CU itu masuk kategori tidak sehat. Tentu saja tidak sehatnya berbeda-beda, sama dengan kita cerita COVID-19 tadi itu, Pak. Ada yang baru flu biasa, ada yang sudah sakit di tenggorokan, ada yang sudah apa gitu kan. Nah, jadi berbeda-beda. Hanya saja tetap saja kredit lalai itu menyebabkan kesehatan CU terganggu. Nah, ini yang kadang-kadang anggota harus paham apa yang dilakukan CU atau staf CU untuk meluluskan pinjaman atau menolak pinjaman. Kami punya satu standar, CU di dunia sudah punya standar, namanya 5C. Kami menyingkatnya analisis 5C. 5C ini singkatan dari share capital leveraging, dan ini bisa dilihat dari akses calon peminjam meskipun ia tidak punya kemampuan membayar. Jadi analisis 5C ini berbasis kepada kemampuan membayar. Terdiri dari apa? Karakter, watak, capacity to pay, bahasa Inggris nih, bahasa orang Jungkat sana. Ini kemampuan mengembalikan. Capital status modal. Jadi uang dia itu seperti apa sih statusnya, kondisinya seperti apa. Yang keempat, collateral, jaminan atau orang yang menjaminkan. Lalu yang kelima adalah credit condition. Credit condition ini artinya kondisi kredit. Jadi yang bersangkutan ini dulu sejarah dia meminjam uang di CU ini bagaimana? Pernah nunggak apa tidak? Pernah bermasalah apa tidak? Dan ini sekarang sudah terkoneksi dengan semua CU yang tergabung ke dalam CU-CU lain, CU sekunder. Jadi kalau Bapak Ibu pinjam di CU Stella Maris bermasalah, lalu mau pinjam lagi di CU Muara Kopang misalnya, atau Muara Pesisir misalnya, nanti akan ketahuan bahwa menurut catatan Bapak Ibu punya sejarah pinjaman yang kurang baik. Maka sekali lagi, jika ada masalah dalam pinjaman, tolong datang ke kantor CU. Apa saja yang dilihat pada karakter? Pertama, apakah calon peminjam memiliki catatan baik di CU ini? Lalu mengenai sifat calon itu berdasarkan informasi dari masyarakat.
Ya. Kita kadang waktu survei tanya-tanya juga, kenal nggak dengan Pak Sianuti? Lalu dipastikan tempat tinggalnya itu memang jelas, tetap. Lalu hubungan dia dengan masyarakat sekitarnya bagaimana? Untuk kemampuan membayar, tentu ini kaitan dengan apa yang sedang dikerjakan, model penghasilannya bagaimana, lalu kaitan juga dengan pembayaran pinjaman, targetnya, jangka waktunya, dan yang paling penting, adakah dia meminjam di tempat lain. Untuk status modal yang akan dicek itu adalah peminjam membangun simpanan apakah teratur atau sistem ngebom. Kalau sistem ngebom biasanya CU akan ketakutan. Tapi kalau rutin CU tidak ketakutan. Kalau sistem ngebom, ada apa-apanya nih, uang dari mana datangnya nih? Mungkin kena nomor lotre kali kan? Nah, seperti itu. Adakah hak milik perorangan? Biasanya banyak orang menyimpan uangnya, bukan uangnya tapi uang orang. Jadi banyak orang menyimpan uang orang. Ada orang yang mungkin dia korupsi, kalau dia tabung atas nama dirinya ketahuan, dia titip, saya titip uang saya ya melalui kamu. Nah, yang begitu itu ditelusuri biasanya Pak. Mengapa? Karena takutnya lalu nanti CU dianggap menyimpan uang haram. Jadi tidak boleh. Jadi tujuan menyimpan juga akan dicek sebelumnya. Kolateral penjamin, sifat dari jaminan itu apakah mudah diuangkan atau tidak? Apakah nilainya lebih besar dari pinjaman ataukah lebih kecil? Apakah itu justru nanti akan menambah simpanannya atau bagaimana? Lalu yang paling penting itu barang punya dia kah, punya siapa? Kan bisa juga dia pakai punya orang. Credit condition itu terkait dengan hal-hal yang dicek tuh, apakah kredit itu tujuannya untuk hal-hal yang legal atau ilegal. Yang ilegal itu misalnya dia menggunakan kreditnya untuk berjudi, nah tidak boleh ya. Atau untuk beristri lagi, ini tentu jika kondisi keuangan yang bersangkutan memang bagus, tentu dia udah nggak bisa melarang. Tapi kalau kondisinya tidak bagus, ternyata tujuannya mau kawin lagi, repot. Saya belum tahu nih, tidak berani memastikan ditolak atau tidak, karena itu hak asasi kan. Lalu penggunaan pinjaman berdampak pada lingkungan atau tidak, lalu resikonya besar atau kecil. Jadi kalau dibobotkan seperti ini, lihat di layar. Karakter itu menempati bobot 15%. Yang menentukan lolos tidaknya pinjaman itu 15%. Kemampuan membayar itu yang besar 70%. Jadi kalau orang itu punya kemampuan membayar bagus, pengaruhnya terhadap pinjaman diloloskan atau tidak itu ada 70%. Lalu mengenai barang jaminan, status modal dan kondisi kredit masing-masing 5%. Ini dipakai oleh petugas kredit dan pengurus CU ketika rapat untuk memutuskan mengenai diloloskan atau tidak diloloskan pinjaman yang bersangkutan. Ini angka-angkanya saya kira tidak terlalu tidak perlu saya jelaskan juga terlalu detail. Prinsipnya tadi seperti itu tadi saja ya. Lalu cara menghitung jumlah angsuran dan jasa piutang anggota ini nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nanti kita akan diskusi kelompok juga. Ini biasanya dilakukan menjelang tutup tahun ya, untuk membayar dividen. Jadi akan ditentukan berapa dapatnya. Seperti itu. Mengenai rumus-rumus saya kira belum dulu lah hari ini. Nah,
kesimpulannya, pinjaman diberikan kepada anggota berdasarkan kemampuan membayar. Pemberian pinjaman untuk yang diutamakan tuh untuk tujuan yang produktif. Lalu pada saat meminjam, anggota yang tadi sudah diceritakan, uang berasal dari anggota lainnya, sehingga memang karena kita meminjam uang orang lain, maka peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi hukumnya wajib. Ya, jadi ini paparan mengenai pinjaman. Lalu detailnya ada pada buku ini, halaman 14 sampai halaman 20. Halaman 14 sampai halaman 20. Silahkan Bapak Ibu baca dulu. Kebetulan saya agak kerongkongannya ini kering. Silahkan baca. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, segera angkat tangan. Oke? Silahkan baca. Tiap-tiap jenis pinjaman itu memiliki aturan masing-masing, dalam arti jumlah yang bisa didapat, bunga yang harus dipenuhi, itu dibuat berbeda-beda Bapak Ibu, karena pengurus melihat tiap-tiap pinjaman itu punya sifat masing-masing. Misalnya pinjaman untuk buat rumah, umumnya kita beri jangka waktunya panjang. Mengapa? Karena kita berpikir bahwa jika pinjamannya waktunya pendek, angsurannya nanti terlalu besar. Dan orang meminjam untuk rumah itu biasanya cenderung agak besar angkanya. Sehingga memang dibuat beda. Ya. Lalu untuk kendaraan misalnya, kita tidak terlalu panjang memberi waktu. Kita memperhitungkan juga umur ekonomis dari kendaraan yang dibeli itu. Nah, jangan sampai nanti ketika kreditnya panjang, ternyata motornya udah lama rusak, ambruk, kreditnya belum lunas, kan repot. Repotnya ditanya orang, ini Anda angsuran kredit motor yang mana? Tuh yang di pojokan itu, motornya dah rusak. Jadi kita mempertimbangkan juga usia ekonomis dari barang yang dipinjam itu. Jadi kalau rumah itu bisa sampai 10 tahun. Bisa sampai 10 tahun. Sementara kalau motor itu ya maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Untuk mobil maksimal 6 tahun. Nah, untuk pendidikan juga disesuaikan dengan lama sekolah itu. Jadi tiap-tiap jenis pinjaman itu dibuat berbeda-beda. Tujuannya agar anggota bisa mengatur, merencanakan pinjaman itu sendiri. Kalau pinjaman hari raya itu maksimal 10 bulan. Mengapa? Karena kalau lebih dari 10 bulan itu nanti hari raya berikutnya itu lalu masih mengangsur hari raya yang tahun lalu, kan repot. Beban hari raya tahun-tahun lalu itu masih diangsur sampai hari ini, kan repot. Padahal nanti akan ada hari raya lagi gitu, kan hari raya itu tiap tahun ada gitu. Nah, jadi makanya dibuat maksimal 10 bulan saja.
memang kan tinggal kalau aplikasi kan SCP ya. Enggak mesti itu. Ya. Oke, jadi itu cerita pinjaman itu untuk hal-hal yang karena apa ya sangat teknis ini tulisan-tulisan ini. Jadi untuk hal-hal yang kelihatannya nanti dianggap belum jelas, bisa saja nanti pada saat wawancara atau diskusi atau survei, ya kan Bapak Ibu ini bukan sekolah, tidak ada ulangan, karena tidak ada ulangan ya jarang kita mau bacanya sampai tuntas. Tapi tolong ini disimpan, dibawa pulang ke rumah nanti dibaca. Jadi kalau mau mengajukan pinjaman untuk beli rumah, baca. Mau beli pinjaman untuk motor, baca ini. Nah, nanti akan ada penjelasan seputar jalinan dan segala macam. Tapi itu saya beri jeda dulu dengan fasilitas yang sekarang sedang dikembangkan di CU Ultramaris. Untuk itu saya memberi waktu kepada Karno menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Sekarang kemajuan teknologi sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Jadi kita harus mau tak mau mengikuti teknologi. Nah, sekarang untuk memudahkan kita bertransaksi ataupun aktivitas lainnya, sekarang banyak menggunakan HP Android. Nah, ini bagian dari penggunaan teknologi. Kalau di CU kita, nah, sampai saat ini kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya SCT CU Ultramaris. Apa itu SCT ini? Tentunya suatu program yang dapat memudahkan anggota, mendekatkan anggota kepada CU. Tidak harus datang ke kantor. Misalnya, kan anggota memiliki syarat yang pertama dulu yang saya harus jelaskan. Pertama-tama anggota harus memiliki simpanan harian yang disebut talenta. Ini langsung link ke SCT. Nanti selanjutnya program kita itu kan link juga, online juga nanti. Untuk saat ini fase yang pertama ini kemarin kita baru kepada simpanan harian ya Pak Kris ya. Nah, untuk itu harapannya kita semua anggota terlibat berperan dalam menggunakan SCT ini. Banyak untungnya Bapak Ibu. Contoh kan, malam hari pulsa kita habis. Mau pergi ke pasar atau sebagainya jauh. Nah, sekarang kalau kita punya rekening talenta dan kita menginstal aplikasi SCT ini, kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Nah, ini contohnya. Ini yang atas nama saya. Nah, ini boleh dilihat. Ini simpanan talenta ada saldonya atas nama saya. Saya baru tadi ngisi aplikasi lain Dana ya, itu juga bisa isi pulsa HP kita juga bisa. Terus isi token listrik Surabaya juga bisa. Ini supaya kita memudahkan anggota dalam bertransaksi. Yang tidak kalah penting nanti anggota misalnya mau transfer ke bank lain, itu juga bisa nanti. Untuk saat ini yang fase pertama masih untuk pembayar seperti isi pulsa dan sebagainya. Nanti fase kedua yang TP siaran sudah menggunakan. Makanya TP lain kita segera juga ikut program gerakan kita supaya transaksi lebih mudah. Jadi anggota tidak perlu repot-repot menarik anggotanya. Duitnya ada di CU nih, tidak perlu datang di CU. Mau bayar listrik kan, tinggal tarik ke HP. Asalkan saldo talentanya ada, gitu kan. Ini nampaknya pembelian pulsa pembayar ya ini. Lalu pembayaran. Nah ini HP pasca bayar, internet. Nah misalnya ada WiFi saudaranya, PLN tadi, PDAM. Kalau PDAM belum di sini. TV, PLN tagihan listrik, isi ulangnya mana? Nah ini aplikasi GoPro, Dana, GoPay. Kalau saya tadi barusan
dana ya, bisa pulsa dan sebagainya. Terus selanjutnya transfer ke sesama anggota. Nanti program SCT kita ini juga bisa transfer sesama anggota JU. Nominalnya keterangan. Nah, itulah manfaat program SCT ini. Mohon keterlibatan kita semua, karena CU ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada anggota. CU tidak bisa juga. Jadi saling bekerja sama. Itu makanya tadi di lagu Mas Red Union itu, himne CU itu, bila kita saling percaya dan bekerja sama. Itu artinya anggota percaya ke CU, CU percaya ke anggota, dan saling bekerja sama. Nah ini makanya perlu keterlibatan anggota. Semakin banyak anggota yang menggunakan SCT ini, semakin banyak juga manfaat yang kita peroleh. Jadi yang pertama yang paling penting itu manfaat di anggota, itu paling penting ya. Jadi itu saja Pak Kris, yang mungkin hanya sekilas saja yang saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya kepada anggota boleh membuka rekening harian talentar. Nanti TU kita, TP kita ini bulan 7 atau 8 akan kita pergunakan juga aplikasi tersebut. Nah, mohon dukungan Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Itu saja. Terima kasih Pak Kris. Mario mau tambahkan? Nanti untuk sini salah satu. Ya, silakan anggota nanti berdiri di sini biar isi uang pulsa. Salah satu. Coba siapa yang ingin ini akan di pulsa. Ini ya. Yang dari awal. Mau bisa dibayar. Ini ya. Ini saya buka tadi login dan passwordnya sudah saya buka. Nah, ini saldo tabungan saya nomor lebih. Ini pembelian. Nah, pulsa, pembayaran pembelian pulsa ya. Ini saya ini kartu Telkomsel ya. Nominal 20.000 ya. Nomor handphone. Ini nomor HP saya. 81345. Payment. Nah ini ya. Konfirmasi. Nah ini kode PIN saya ya. Ini agak rahasia sebenarnya sini ya, saya isi dulu. Nah ini itu pembelian pulsa, bukti transaksi ya. Nah dikirim, kita screenshot ini. Nah ini selesai. Nah coba Bapak cek di sini apakah ada pulsa masuk. Coba ini ceknya. Ini coba lihat ada nggak pulsa masuk, bukti pembayaran. Baca Pak. Nah, baca Pak. Iya. Nah, coba baca Pak Kari. Tekan baca dulu. Jadi ini salah satu manfaat di antara manfaat yang bisa kita peroleh dengan menggunakan aplikasi SCT. Bapak Ibu perlu diketahui semakin banyak anggota yang menggunakan SCT, nah jadi nanti kemungkinan biaya administrasi ini bisa semakin kecil ya Pak Rio ya, karena bisa kita ajukan ke program itu supaya banyak mungkin ada kemudahan atau pengurangan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan yang paling penting manfaat SCT ini memudahkan anggota itu tadi itu penting. Nggak harus datang ke mana, pergi ke pasar beli pulsa kan. Ada pembayaran lagi yang lain yang bisa kita peroleh, transfer bank yang ada kerjasama dengan kita, misalnya sesama orang lain mau transfer jadi bisa gitu ya. Sesama anggota juga bisa transfer. Mau bayar pinjamannya. Kita memasuki sesi terakhir, sesi ketujuh. Sesi ini membicarakan mengenai rencana anggaran belanja keluarga. Sesi ini
bagian penting dari literasi keuangan atau bagaimana kita memahami pengelolaan uang pada level atau tataran yang paling kecil, yaitu keluarga. 6. Satu ya, kelompok satu. Tapi kelompok satu dulu. Ya. Nama ya Raya. Nama tadi keluarga itu. Di sini satu ya. Isi dia satu kelompok satu. Nama ya. Nama Tidak cukup satu kelompok, satu lembar saja yang Ya. diisi. Mesnya apa, Pak? Pendapatan dari Balas jasa simpanan. balas jasa simpanan. Balas jasa simpanan. Bunga bank itu, kalau di bank namanya bunga bank. Tanya. Minyak rambut, minyak rambut. Mohon Bapak Ibu yang pakai masker ya. Perawatan kendaraan. Protokol kesehatannya harus pakai masker.